Shalom, damai di hati. Jumpa dengan saya Pendeta Yesi dan Doko Tambunan di program acara Rema in Minute dari Puncak Wawo Tomohon. Dengan latar belakang Danau Tondano, kita menikmati betapa indah alam ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun kita pergi dan berada, saat ini firman Tuhan yang adalah Rema, makanan rohani, menguatkan kita. Diambil dalam Amsal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-22 tentang faedah, manfaat, kegunaan dari hikmat. Saudara-saudara, ketika berdoa, apa yang kita minta kepada Tuhan? Jarang sekali kita berdoa meminta hikmat. Pasti kita meminta umur panjang, berkat, jabatan, tanggung jawab, dan begitu banyak permintaan yang lain. Sebenarnya tidak merupakan hal yang salah. Tapi belajar dari Salomo, ketika dia membangun bait Allah, dia mendapatkan luar biasa kesempatan. Allah sendiri yang mengatakan, silakan minta Salomo apa saja, aku akan memberikannya kepadamu. Dan Salomo menggunakan kesempatan itu untuk meminta satu hal. He asked a wisdom. Dia meminta hikmat. Hikmat dalam bahasa Ibrani yaitu kata hokmah, dan dalam bahasa Yunani berasal dari kata Sophia. Dan Salomo meminta hal tersebut. Dan luar biasa para pendengar, ketika Salomo meminta hikmat, Tuhan Allah katakan, mari beri kedua tanganmu. Di tangan kananmu kuberikan lagi engkau umur panjang, di tanganmu yang lain kuberikan kekayaan dan kehormatan. Itulah sebabnya mengapa dikatakan hikmat melebihi emas dan perak keuntungannya, karena meminta satu mendapatkan semua yang terbaik. Nah, para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita berdoa selalu meminta hikmat daripada Tuhan. Dan lihatlah manfaat hikmat ketika menjadi seorang raja yang adalah pemimpin luar biasa. Alkitab katakan, sebelum dan sesudah Salomo tidak pernah ada raja yang seperti dia. Maka mari kita lihat, salah satu keuntungan hikmat adalah sebagai seorang pemimpin, Salomo mampu untuk memecahkan persoalan. Kita sudah banyak mendengar tentang kedua orang ibu yang datang kepadanya. Raja, dari salah satu bayi ini, dua ibu ini mengklaim adalah anaknya. Kalau saudara-saudara jadi Salomo, pada waktu itu belum ada tes DNA loh, apa yang akan dilakukan? Maka Salomo dengan hikmat yang ia minta dari sumber hikmat yaitu Allah sendiri, dia katakan, pengawal, mari berikan pedang, aku akan membagi dua bayi ini, supaya yang seorang mendapatkan bagian yang lain, yang seorang pun demikian. Tapi ibu yang asli mengatakan, biarlah raja, biar aku tidak mendapatkan bayi ini, yang penting bayi itu selamat. Maka dengan itu Salomo mampu untuk menentukan siapa ibu yang sebenarnya. Ketika pula ada kesempatan yang lain, ratu dari Arab datang kepada Salomo untuk berkata bahwa, Salomo, kamu terkenal mampu memecahkan teka-teki, engkau raja yang berhikmat. Maka di kejauhan sana ada bunga, silakan tentukan bunga yang palsu dan mana yang asli, tanpa harus memegang bunga ini, tanpa harus mencium bunga ini. Dengan hikmat Salomo mampu untuk mengatakan, pengawal, tebarkanlah kupu-kupu, dan di mana atau bunga mana yang kupu-kupu itu dia hinggap, Salomo mampu menentukan itulah bunga yang asli. Nah, saudara-saudara, sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai pemimpin, sebagai orang yang dipimpin, apapun kita, penting sekali meminta hikmat, selain karena keuntungannya melebihi emas dan perak. Karena ketika meminta hikmat, umur panjang dan semua yang terbaik Tuhan anugerahkan, mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawab kepelayanan, kepemimpinan, kepemerintahan, dan apapun yang Tuhan percayakan. Dengan hikmat membuat kita naik dan terus diberkati Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati firman-Nya. Amin, firman Tuhan.